Barang siapa yang menghafal 99 nama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dipastikan dia masuk ke dalam surganya Allah. Dan beruntunglah jiwa yang terpanggil untuk bermunajat, melafadzkan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh tiada bibir yang lebih agung di alam ini selain bibir yang melafadzkan nama Allah, dan tiada suara yang lebih indah dari suara yang melantunkan nama Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan alam semesta dari ketiadaan. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kerajaan langit dan bumi dan maha membangun alam semesta ini, dan tiadalah apa-apa yang ada di alam terkecuali merupakan lambang keagungan Allah, merupakan lambang kesucian Allah, merupakan lambang keluhuran ilahi Subhanahu wa ta'ala, sehingga jadilah panca indera kita sebagai alat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menangkap keagungan dan kemegahan Allah Subhanahu wa ta'ala di alam. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan alam semesta ini dengan berjuta-juta bentuk dan sifat, dengan beragam warna, dengan beragam bentuk, dan merangkai makhluk hidup dari miliaran sel-sel yang hidup, yang kesemuanya itu mempunyai pengaturan, mempunyai sifat dan bentuknya masing-masing, yang maha tunggal diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam kehadiran jiwa kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala menghadirkan seluruh keindahan zat-Nya di dalam setiap bentuk makhluknya. Di dalam setiap apa yang kita lihat tersimpan di dalamnya keagungan ilahi, keindahan nama Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kemanapun kita melihat dan mempelajari apa yang ada di alam ini, terkecuali akan kita temukan keagungan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin kita dalami setiap apa yang ada di alam sepanjang terbit dan matahari, sehingga terbenamnya, sehingga keesokan harinya, dan dari zaman ke zaman, terkecuali akan terbuka pintu-pintu keagungan nama Allah bagi mereka yang ingin mencapai kemuliaan ini. Maka dalam kesempatan ini kita mengkaji dan menggali keagungan nama Allah Subhanahu wa ta'ala, dan beruntunglah jiwa yang terpanggil untuk bermunajat, melafadzkan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh tiada bibir yang lebih agung di alam ini selain bibir yang melafadzkan nama Allah, dan tiada suara yang lebih indah dari suara yang melantunkan nama Allah, dan tiada yang diseru dan dipanggil melebihi Allah Subhanahu wa ta'ala kemuliaannya, kesuciannya, keindahannya, dermawanannya, kebahagiaan yang semuanya adalah miliknya. Sungguh indah kalimat-kalimat yang menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-A'raf, "Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha." Dan Allah Subhanahu wa ta'ala itu mempunyai nama-nama yang indah, maka serulah dia Allah dengan nama itu. Ayat ini mengundang setiap jiwa hamba-hambanya yang beriman untuk mendalami dan menikmati keagungan nama Allah, untuk menikmati samudera kedahsyatan rindunya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa ia sadari. Ketika jiwanya melafadzkan nama ini, diikuti lidahnya bergetar, maka di saat itu bersambunglah alam jiwanya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersambunglah jiwanya kepada cahaya keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala,
kepada cahaya keindahan Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala itu maha merindukan hamba-hambanya yang menyerunya, yang merindukan Allah. Diriwayatkan di dalam Sahihul Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba liqa Allah, ahabba Allah liqa'ah." Barang siapa yang rindu jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh Allah rindu berjumpa dengannya. Maka setiap lafaz-lafaz Asma'ullahul Husna, setiap lafaz-lafaz nama Allah yang kita keluarkan, ini merupakan salah satu dari bentuk kerinduan kita kepada Allah Jalla wa'ala. Saudara-saudariku yang kumuliakan, dalam kesempatan ini kita mengkaji sedikit saja dari rahasia kemuliaan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kita mengenal nama Allah Subhanahu wa taala itu 99 nama. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda riwayat Sahihul Bukhari, barang siapa yang menghafal 99 nama Allah Subhanahu wa taala, maka dipastikan dia masuk ke dalam surganya Allah. Maka kita bertanya, cukupkah sudah dengan menghafal nama Allah dan tidak perlu lagi beribadah lainnya? Kalau toh sudah masuk surga? Tentunya tidak demikian. Tetapi bukan berarti makna hadis tadi adalah remeh dan tiada berarti, justru sebaliknya. Dengan mengucap nama-nama Allah Subhanahu wa taala Asmaul Husna itu akan Allah munculkan dan Allah bangkitkan seluruh rahasia keagungan ibadah. Kita berkata, cukupkah dengan Asmaul Husna? Tidak perlu sholat, tidak perlu puasa, zakat dan haram dan halal dan lainnya. Justru semua hal itu akan muncul ketika kita menghafalkan Asmaul Husna, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang menghafalnya, ia akan masuk ke dalam surganya Allah. Maksudnya apa? Jika ia menghafalnya, Allah akan tuntun ia ke jalan menuju surga, sehingga ia tidak akan wafat terkecuali sebagai orang yang berhak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian saudara-saudariku yang kumuliakan. Maka Sang Nabi telah membukakan bagi kita satu pintu besar untuk sampai kepada surganya Allah Subhanahu wa taala dengan menghafal Asmaul Husna. Oleh sebab itu kita sangat bergembira ya ketika ada saudara-saudara kita yang berperan serta untuk membuat kita lebih cinta kepada Asmaul Husna. Dengan rekaman ini tentunya terpanggil jiwa kita untuk lebih mencintai nama Allah Subhanahu wa taala. Pun bila kita belum menghafal keseluruhannya, paling tidak ada keinginan dalam jiwa kita untuk mengenal nama Allah, nama yang paling berjasa kepada kita. Saudara-saudariku yang kumuliakan, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan di dalam Sahih Muslim, "La taqumus sa'ah hatta an la yuqala fil ardi Allah Allah." Tiada akan datang hari kiamat selama masih ada di muka bumi yang menyebut nama Allah Allah. Janji dari Rasul sallallahu alaihi wasallam menunjukkan apa? Ketika ada dari seorang muslim atau muslimah yang masih menyeru nama Allah Allah di muka bumi, hari kiamat belum akan datang. Ini nama Allah yang pertama dari 99 nama. Kita membuka sedikit saja dari rahasia kemuliaannya, karena tentu saya sendiri sangat tidak mampu untuk membeberkan samudera keagungan nama Allah Subhanahu wa taala ini. Kalimat Allah Subhanahu wa taala itu, berkata Imam Ibn Abbas di dalam tafsirnya, berawal dari kalimat al-ilah. Al-ilah adalah alladzina ya'lahuna wa yata'allahuna ilaihin nas. Adalah tempat berharapnya dan memohonnya manusia kepadanya. Itulah makna al-ilah dikatakan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Maka jika kita rangkaikan makna kalimat Allah secara singkatnya, adalah pintu harapan bagi hamba-hambanya. Maka ketika kita memanggil nama Allah, sadarilah seluruh harapan yang ada di alam semesta dari segenap hambanya, sejak alam ini tercipta hingga alam ini berakhir, berpadu kepada satu nama, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang hamba mengharapkan satu sama lain, antara dirinya atau diri hambanya satu sama lain, tetap saja harapan itu tidak akan terlaksana sebelum ia melewati dahulu izin dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian
saudara-saudariku yang kumuliakan. Dan kita memahami dari hadis tadi, tidak akan datang hari kiamat selama masih ada yang memanggil nama Allah. Maka fahamlah kita daripada bentuk kekuatan alam semesta ini, yang kita pahami bahwa kerajaan alam semesta ini akan dihancur leburkan oleh Allah pada hari kiamat, kesemuanya itu tertahan dengan jiwa yang memanggil nama Allah. Betapa agungnya zikrullah. Di sini kita memahami bahwa zikrullah dari jiwa kita jauh lebih kuat dari seluruh kekuatan alam semesta. Karena zikrullah dari seorang umat Nabi Muhammad SAW dengan satu lafaz nama Allah menahan kehancuran hari kiamat. Adakah makhluk bisa menahan kehancuran alam semesta? Terkecuali jiwa yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah satu keagungan nama Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu saudara-saudariku yang muliakan, ketika kita melihat banyaknya musibah yang datang kepada kita, kita bertanya, apa kekuatan mana yang bisa untuk membentengi kita dari musibah? Tentunya kita berkata, kalau seandainya musibah banjir, musibah gunung berapi dan lain sebagainya ini, bagaimana caranya bisa dihentikan? Maka tentunya jawabannya dari hadis sang Nabi tadi, kalau alam semesta ini adalah musibah yang paling besar yang terjadi di alam semesta ini, tertahan dengan jiwa yang berzikir, apalagi hanya sekedar banjir atau gunung berapi atau lainnya. Hidupkan jiwa-jiwa zikrullah, karena dengan keberadaan mereka inilah Allah Subhanahu wa taala akan menangkal kita dari musibah. Sebagaimana firman-Nya, walaula rijalun minal mu'minin wa nisa'un mu'minat lam ta'lamuhum an tatawuhum ila akhir ayah. Kalau bukan karena lelaki dan wanita yang berzikir kepada Allah dari orang-orang mukmin dan mukminat, kalau bukan karena mereka, kata Allah, seandainya mereka itu tidak, lau tazayyalu la'adzabna alladhina kafaru minhum 'adzaban alima. Mereka itu tidak ada, seandainya mereka itu tidak ada, akan kutimpakan siksa dan azab yang pedih kepada orang-orang yang kufur padaku. Menunjukkan jiwa mukminin mukminah itulah yang menangkal musibah. Siapa mereka? Dzakirin Allah wa dzakirat, orang-orang yang berzikir, yang mengingat Allah, tentunya dengan nama-nama Allah yang Maha Agung. Saudariku, saudaraku yang kumuliakan, sungguh dari setiap nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu tersimpan rahasia keagungannya. Kita mencoba mengupas nama Allah Subhanahu wa taala yang kedua, Ar-Rahman. Ar-Rahman adalah berkaitan atau terikat dengan Ar-Rahim. Dua nama ini kalau kita alih bahasakan tentunya sama saja. Maha pengasih, maha penyayang, ya itu juga. Kan tetapi di dalam ilmu syariah dan istilahi maknanya berbeda antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Apakah perbedaannya? Perbedaannya Ar-Rahman adalah kasih sayang Allah kepada seluruh makhluknya. Muslimkah, non-muslimkah, hewankah, tumbuhankah, siapapun. Mereka itu dilimpahi rahmat dan kasih sayang Allah dari nama Allah Ar-Rahman. Ini Ar-Rahman, yaitu pelimpah kasih sayang kepada seluruh makhluknya. Penglihatan, pendengaran, kesemua. Sehingga Allah SWT berfirman, rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku sampai pada segala sesuatu, kata Allah SWT. Mereka yang kufur, mereka yang bermaksiat, mereka yang berbuat jahat, mereka yang durhaka kepada Allah pun mendapatkan rahasia kasih sayang Allah. Melihat, mendengar, berbicara, menikmati air, menginjak bumi yang milik Allah SWT, Allah terus mengizinkan mereka. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala juga mempunyai sifat Ar-Rahim. Ar-Rahim adalah kasih sayang Allah khusus hanya untuk orang-orang mukminin, mukminat. Jadi jika kita memahami makna kalimat Ar-Rahman, Ar-Rahman itu kasih sayang Allah dan kenikmatan yang diberikan kepada seluruh makhluknya. Dan Ar-Rahim adalah kasih sayang Allah kepada hamba-hamba yang beriman, berupa khusyuk, berupa tumakninah, berupa sakinah, berupa ketenangan jiwa, dan berupa surganya Allah dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan puncak dari kenikmatan itu adalah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudariku yang kumuliakan, jika kita menyebut nama ya Allah, tadi kita sudah dengar hadisnya, kita bisa bayangkan seluruh alam semesta ini ditahan dari kehancuran gara-gara sebutan lafaz Allah. Seorang jiwa umat Muhammad hadirkan kekuatan itu. Lantas kita mengucapkan ya Rahman,
seluruh kenikmatan yang pernah ada. Sejak bumi alam semesta ini dibangun oleh Allah, sejak langit dan bumi ini diciptakan oleh Allah, bermunculan bermiliar-miliar kenikmatan. Kenikmatan itu banyak, saudara-saudariku. Jika tangan kita bergerak dengan satu gerakan ini, berapa miliar sel yang ikut bergerak menopang keinginan kita. Dalam satu kejap, beribu berjuta kenikmatan yang kita dapatkan dalam tubuh kita ini, berupa pengaturan sel tubuh kita yang tumbuh, yang terpecah, yang mendapatkan rizki. Siapa yang mengatur sel mata kita untuk mengatur penglihatan? Siapa yang mengatur sel kulit kita bila tersobek maka ia menjahit dan membuat sel-sel baru? Kesemuanya ini muncul dengan tertib ilahiyah dari kenikmatan Allah Ar-Rahman. Kesemuanya itu, seluruh kenikmatan itu hadirkan dalam jiwamu, terpendam dalam samudera namanya Ar-Rahman. Dan dalam Ar-Rahim tersimpan rahasia kasih sayang ilahi untuk hamba-hambanya yang beriman dunia dan akhirat. Kesejukan mereka ketika mereka mengangkat tangan bermunajat, dijawab doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka wafat dalam husnul khatimah. Mereka mendapatkan surga dan kebahagiaan dan mereka berjumpa dengan Allah. Ini semua terkandung nama-nama Allah Ar-Rahim. Demikian agungnya nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala itu maha rindu kepada hamba-hambanya. Baru saja tadi kita dengar hadis sang Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba liqa Allah, ahabba Allah liqa'ah." Barang siapa yang rindu berjumpa dengan Allah, maka Allah rindu berjumpa dengannya. Saudara-saudariku yang kumuliakan, kita bisa lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengagungkan jiwa orang-orang yang berzikir. Dalam keadaan apapun, Allah Subhanahu wa taala akan menolongnya. Kita ingat bagaimana Nabi Allah Yunus alaihi salatu wassalam ketika ia mendapatkan musibah, dicoba oleh Allah, ditelan oleh seekor ikan dan dibawa ke dalam dasar samudera. Maka kita bertanya, apa yang membuat Nabi Allah Yunus itu diselamatkan oleh Allah? Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan kejadian Nabi Yunus, "Wa nada fid dhulumat." Dia menyeru dalam kegelapan, kata Allah Subhanahu wa taala. Apa kegelapan ini? Kegelapan di dalam perut seekor ikan. Busuknya, sempitnya, sedihnya dan bingungnya, dan ia hidup tidak dalam keadaan wafat. Wa nada fid dhulumat, kata Allah. Ia menyeru dalam kegelapan di dasar samudera yang terdalam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Fanajjainahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Maka kami menyelamatkannya. Setelah ia mengucapkan subhanaka la ilaha illa anta inni kuntu minadh dhalimin, kami menyelamatkannya. Dan demikian kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Di dalam ayat yang serupa, Allah Subhanahu wa taala berkata tentang Nabi Yunus, "Falaula annahu minal musabbihin la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun." Kalau seandainya Yunus itu bukan orang yang banyak bertasbih, maka ia akan terus dalam perut ikan itu sampai hari kebangkitan. Saudara-saudariku yang kemuliakan, kita bisa bayangkan, sebab jiwa Nabi Yunus yang berzikir, mensucikan nama Allah Subhanahu wa taala, menyebut lafaz-lafaz Allah Subhanahu wa taala, maka Allah selamatkan ia. Kalau tidak, ia akan tetap di sana sampai hari kebangkitan. Demikian saudara-saudariku yang kemuliakan. Maka jiwa kita ini kita hidupkan, kita bangkitkan untuk lebih senang lagi menyeru nama Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala itu senang kalau seandainya namanya diseru. Diriwayatkan di dalam tafsir Imam At-Tabari alaihi rahmatullah, ketika Nabi Allah Musa bertentangan dengan Qarun yang selalu kufur dan tidak mau Qarun ini beriman kepada Allah, maka Nabi Musa mendoakannya, "Wahai bumi, benamkanlah Qarun ini sampai ke lututnya." Maka bumi menenggelamkan Qarun sampai ke lututnya. Qarun tetap tidak mau bertobat. Maka Musa berkata, "Wahai bumi, ambil dia sampai ke pusarnya." Maka ia dibenamkan sampai ke pusarnya. Qarun tetap tidak mau bertobat.
Kali yang ketiga Nabi Musa berkata, wahai bumi, pendam ya sampai ke lehernya. Maka bumi memendam Qarun sampai ke lehernya, dan di saat itulah Qarun menyeru Musa, wahai Musa, Qarun ingin bertaubat. Kenapa? Karena sudah berada di lehernya. Akan tetapi Nabi Allah Musa berkata, wahai bumi, ambillah ia keseluruhan. Maka bumi menenggelamkannya, sehingga Qarun ini terpendam dengan seluruh hartanya. Maka turunlah Jibril alaihi salatu wassalam memberi peringatan kepada Nabi Allah Musa, membuat air mata kita mengalir. Allah subhanahu wa ta'ala mengucapkan salam kepadamu wahai Musa, dan Allah berkata, lau nadani la ajabtu. Wahai Musa, betapa engkau ini kejamnya. Kalau dia memanggil namaku, kata Allah, niscaya dia akan kuselamatkan. Tetapi dia memanggil namamu wahai Musa, lau nadani la ajabtu. Jika ia memanggil namaku, kata Allah, niscaya ia akan kumaafkan dan kuterima taubatnya. Demikian agungnya hadirin hadirat, saudara-saudariku yang kumuliakan, akan datang waktu perpisahan kita dengan dunia ini, dan akan datang waktu kita berjumpa dengan Allah. Di saat itulah detik-detik kerinduan kita kepada Allah terlampiaskan. Kau akan berjumpa dengan yang pernah menciptakanmu dari ketiadaan. Kau akan berjumpa dengan zat yang memberimu penglihatan, pendengaran tanpa kita bisa menciptakannya sendiri. Kau akan berjumpa dengannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ala yadunnu ulaika annahum mab'uthun liyaumin adhim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Maka mereka tidak mengira bahwa mereka itu akan dibangkitkan. Ingatlah hari di mana mereka berdiri di hadapan Rabbul Alamin. Disitulah saudara-saudariku kita akan berjumpa dengan Allah dalam keadaan apa? Semoga dalam keadaan rindu. Beruntunglah orang-orang yang rindu kepada Allah. Ia akan melihat zatnya Allah. Akan melihat zatnya Allah. Sebagaimana dalam surat Al-Qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah yang di saat itu bercahaya. Ila rabbiha nadhirah. Memandang kepada Tuhan mereka dengan cahaya Allah subhanahu wa ta'ala yang menerangi wajah mereka.